Selamat pagi bagi kita semua saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini mari kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat doa pagi kita. Kita awali hari kita di 12 Agustus 2021 sudah berkasih dengan menyembah Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita datang menghampiri tahta kudusnya untuk kita memberikan penyembahan kita, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, dan juga menerima segala kelimpahan berkat sukacita daripada Bapa kita. Kita akan menghampiri tahtanya, kita katakan kepada Tuhan, hatiku tenang, berada dekatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
membebaskan dari segala ketakutan, kecemasan, membebaskan dari segala dosa, membebaskan dari segala penyakit, dan menghiburkan kami. Ada sukacita yang melimpah-limpah, ada damai dan sejahtera ketika kami memuji dan menyembah Kau. Kau hadir, Kau bertahta di atas penyembahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini setiap kami menikmati kasih-Mu, rumah, kamar, hamba-hamba-Mu, tempat mereka berdoa berlutut menyembah-Mu hari ini dipenuhkan oleh hadirat Tuhan. Ada mujizat di setiap rumah, ada mujizat Tuhan di setiap rumah-rumah di mana nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, pagi hari ini kami menerima kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, memberkati kami. Mengalirlah kuasa-Mu, berkati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang membuat kami mengerti kehendak Tuhan, yang membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Bagaimana kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kami hidup untuk berkenan kepada Bapa. Terima kasih, kami buka hati kami pada saat ini kepada firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita semuanya. Nikmatilah setiap penyembahan kita kepada Tuhan, saudaraku. Nikmatilah persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 22 sampai 36. Roma 11 ayat 22 sampai 36. Sambungan dari bacaan kita kemarin, saudara. Kemarin kita sudah membaca pasal 11 ayat 1 sampai 21. Maka sekarang kita akan membaca ayat 22 sampai 36. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Saya akan mulai baca ayat yang pertama. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saudara yang kasih, bacalah ayat 22 dan nanti bersama-sama dengan Nia, ya, Apolonia, saudara yang kasih. Saya akan membacanya ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagaimana dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah
oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui jalan pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36 bersama-sama 23 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Hebat luar biasa kasih Tuhan saudaraku atas kita semuanya. Hebat luar biasa firman Tuhan yang terus mengajari kita, yang memimpin kita kepada kebenaran, supaya kita terus berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini tadi, saudara-saudara, aku mau supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Tuhan mau saudaraku yang kasih kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita tahu, apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan mau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kebaikannya. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Kita ini adalah sampah dunia. Tetapi saudaraku yang kasih, oleh karena kasihnya, Dia panggil kita, Dia pungut kita, Dia selamatkan kita, Dia basuh kita dengan darahnya yang kudus, sehingga kita dilayakkan. Dia angkat kita menjadi anaknya, sehingga kita bisa menikmati kemuliaan Allah yang demikian luar biasa. Tapi ingatlah, itu keselamatan itu sampai kepada kita karena penolakan Israel akan Injil Tuhan, atas karunia Tuhan. Kita telah membahas ini dan hari ini juga kita baca. Orang Israel itu telah dipilih oleh Tuhan oleh karena nenek moyang mereka. Jadi Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Tetapi karena mereka menolak kasih karunia itu, mereka memberontak kepada Allah, sehingga Allah pun menolak mereka. Tapi ingat, kemarin sudah bukan seluruh Israel itu ditolak oleh Allah, tapi sebagian. Dan juga bukan permanen mereka ditolak oleh Tuhan. Tapi kapan saja mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut mereka, saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah memanggil dan memilih kita pada saat ini. Ayat 22 dikatakan di sini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Allah itu pemurah, Allah itu juga keras. Kepada siapakah Dia keras dan kepada siapakah Dia pemurah? Dikatakan di sini, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Tuhan berhak, Tuhan berkuasa untuk saudara yang kasih memelihara, memberkati, atau memotong, menolak, memasukkan ke dalam neraka. Itu saudara yang kasih, Tuhan punya hak penuh. Tetapi saudara, kalau kita tetap taat kepada Tuhan, kalau kita tetap mengasihi Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kemurahan dan kemuliaannya akan Dia terus berikan kepada kita. Dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Bahkan Tuhan akan membawa kita menjadi besar. Tuhan berkata, terlalu sedikit engkau menjadi hamba hanya untuk Israel saja. Aku akan membawa engkau kepada bangsa-bangsa. Lihatlah, kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Jadi mari pada saat ini saudara yang kasih, Tuhan itu sungguh maha pemurah bagi kita. Namun Dia juga keras bagi orang-orang yang menolak Dia. Kalau Israel itu yang adalah asli umat pilihan Allah tidak disayangkannya, apalagi kita, saudaraku. Sebab kita adalah cangkokan, carang sebagai cangkokan, saudaraku. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengerti firman Tuhan pada saat ini. Dulu orang Israel belum begitu mengerti.
Saudaraku, sehingga mereka banyak di antara mereka yang memberontak, banyak mereka yang belum mengerti, saudaraku, sehingga mereka berjalan sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Tapi syukur kepada Tuhan, Israel merupakan pelajaran bagi kita. Israel merupakan peringatan bagi kita, sehingga kita mengerti pada saat ini kita bisa belajar daripada mereka. Kalau dulu mereka belum belajar dari siapapun, mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau mereka memberontak, belum tahu mereka seperti apa orang yang memberontak. Kita pada saat ini kita bisa belajar dari Musa, dari Daniel, dari Daud, dari Yusuf, dari Sadrak, Mesakh, Abednego, dari Simpson. Kita bisa belajar daripada hamba-hamba Tuhan itu, saudara yang kasih. Jadi kita bisa lebih baik daripada mereka. Namun walaupun demikian, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu pandai. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri pandai. Ya, tetaplah kita rendah hati, tetaplah kita haus akan Tuhan, tetaplah kita rendah hati, saudara. Ingat, saudaraku, bagaimana Musa dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan, saudara yang kasih, dari Keluaran pasal 4, saudaraku, ayat 22, saudaraku, sampai 24. Allah berencana demikian luar biasa kepada Musa, saudaraku, untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan itu. Saudaraku yang kasih, tetapi karena Musa lupa menyunatkan anaknya, sebab sunat adalah merupakan perjanjian, saudaraku. Ya, tapi Musa lupa menyunatkan anaknya. Kalau saya baca, nanti saudara baca itu bisa di rumah lebih detail lagi, saudara. Dari Keluaran 4 ayat 18 sampai 24. Nah, saudara yang kasih, ya, tapi saya baca aja dulu sedikit kepada saudara. Lalu Musa kembali kepada mertua Jitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, inilah rencana Tuhan kembali ke Mesir. 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Israel adalah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu untuk yang sulung. 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa, hendak berikhtiar membunuhnya. Membunuh siapa? Membunuh Musa. Padahal lihat, rencana Tuhan begitu indah kepada Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Tuhan sudah melengkapi dengan kuasa, Tuhan sudah melengkapi dengan mukjizat. Tapi Musa lupa untuk menyunatkan anaknya, sehingga Tuhan berikhtiar hendak membunuh Musa. Jadi saudaraku, pemimpin kita mengajarkan, saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat diabaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Ingat, di kayu salib itu 3 orang yang disalib di tengah-tengah Tuhan Yesus, sebelah kiri sebelah kanan. Penjahat sebelah kiri berkata, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami juga. Sebelah kanan berkata, jangan kau berkata demikian. Dia disalibkan bukan karena dosanya kita, disalibkan karena dosa pemberontakan kita. Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Tuhan berkata hari ini juga, engkau dan aku ada bersama-sama di Firdaus. Jahat dia. Itulah yang paling tinggi, hukuman yang paling berat, hukuman yang pernah dibuat oleh manusia, hukum salib.
Kejahatannya luar biasa. Makanya harus disalibkan. Yesus juga, dosa seluruh dunia ini dilimpahkan kepada Yesus. Maka Yesus salibkan. Tidak ada yang lain. Yang satu sebelah kanan diampuni oleh Tuhan bersama di Firdaus. Yang satu, saudara yang kasih, pada saat itu juga dia sudah dipatok oleh burung gagak, saudara. Ya. Kemudian kita ingat lagi Saul, dosanya kecil. Bangsa Filistin telah datang mengepung mereka dari mana-mana, dari atas pegunungan itu. Israel ketakutan. Seharusnya pada waktu itu Saul, saudara yang kasih, akan bergerak maju bersama dengan tentaranya untuk melawan. Tetapi saudara Samuel belum datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saul berkata, aku tidak pernah berperang kalau aku tidak mempersembahkan korban. Kalau korban belum terlebih dahulu dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara rakyat telah berserak-serak. Samuel belum datang-datang. Rakyat telah berteriak-teriak ketakutan. Dia memberanikan untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Baru saja dia mempersembahkan korban kepada Allah, Samuel datang. Perbuatan apa yang kau lakukan itu? Bodoh kau, dikatakan. Betapa sedianya Tuhan meneguhkan engkau menjadi raja untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan telah menolak engkau. Dosa kecil, bahkan lebih besar dosa yang dilakukan oleh Daud. Perzinahan dan kemudian pembunuhan yang berencana. Tapi ketika Tuhan menegur Daud oleh hambanya Nathan, maka Daud pada saat itu juga merendahkan hatinya, mengakui dosanya. Saul ketika ditegur oleh Samuel, dia membela dirinya. Pikirku rakyat sudah berserak-serak meninggalkan aku. Musuh-musuh telah datang. Dan engkau juga ditunggu-tunggu sampai 7 hari. Enggak datang-datang. Nanti saudara baca itu dalam 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 14. Maka pikirku, aku tidak biasa seperti ini. Berperang tanpa memohon berkat Tuhan. Berperang tanpa menyembah kepada Tuhan. Benar juga, saudara. Tapi dia tidak mengakui dosanya. Dia membela diri. Dan seterusnya lagi nanti kita lihat. Akhirnya Tuhan tolak Saul. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu pada saat ini, kalau kita ini, saudaraku, adalah umat yang dicangkokkan kepada cara yang dipatahkan itu, mari kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Paulus berkata, ingatlah saudara-saudaraku, dari mana kamu dipanggil, dari mana kamu dipilih. Kalau kita ada pada saat ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan. Sampai pada saat ini juga di masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, kalau mereka meninggal dalam Tuhan, ke surga lah mereka. Ada yang meninggal di luar Tuhan. Saudara yang kekasih, puji Tuhan bagi mereka yang meninggal di dalam Tuhan, mereka ke surga, mereka bertemu dengan Tuhan. Surga menjadi milik mereka. Tapi sampai pada saat ini kita masih ada, kita masih hidup, kita masih bisa menikmati kasih Tuhan. Ayo mari saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perbaiki diri kita, benahi diri kita. Jangan menganggap diri kita pandai, jangan menganggap diri kita bijak, tapi akuilah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ikutilah jalan-jalan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Patuhilah Tuhan, saudara. Jangan kita mengeraskan hati kita. Saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, dalam kitab Ibrani 4 ayatnya, saudara yang kasih, Ibrani 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan di sini, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitahukan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita, terima firman yang mengubah hati kita, terima firman dan lakukan firman yang kita dengarkan, supaya kita berkenan kepada Tuhan.
Jangan keraskan hatimu, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, mari Yesaya 55 ayat 7 sampai 6. Coba Nia baca dulu. Ya, Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Apa dikatakan? Ini juga firman Tuhan ini bagi kita, saudara yang kekasih. Ya, supaya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Akan ada nanti saatnya orang berseru-seru kepada Tuhan, orang akan mencari Tuhan. Tidak ada lagi jawaban. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu-waktu ini adalah kesempatan. Kapan saja juga Yesus pada saat ini datang, dia sudah bisa datang. Karena Injil Tuhan sudah sampai. Sudah seluruh dunia pada saat ini mendengarkan Injil Tuhan. Hanya pada saat ini sekarang Tuhan masih menantikan. Terbuka kepada Tuhan, membuka hati kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Saudara yang kekasih, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi saudara yang kekasih, orang-orang Israel, sisa Israel itu, mereka akan kembali kepada Tuhan pada waktu kesengsaraan yang demikian rupa itu nanti. Saudaraku, Tuhan tidak berjanji keadaan ini akan semakin lebih baik. Bahkan dikatakan keadaan ini, saudara yang kekasih, akan terjadi hari-hari yang sukar. Saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 6. Coba ini baca lagi. 2 Timotius pasal 3. Ya, 2 Timotius pasal 3. Haleluya, saudara. Ya. Ayat yang pertama, dari ayat pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka, akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Jadi bukan semakin baik. Keadaan ini bukan semakin baik. Ketahuilah bahwasanya pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan menjaminnya. Dia akan melindungi kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Jangan lepaskan iman kepercayaan kita. Apapun yang terjadi pada saat ini, semakin kita berpegang kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, cintailah Tuhan, mendekatlah kepadanya. Sebab jauh dari Tuhan tidak ada jaminan. Setan akan sungguh-sungguh menipu kita. Setan itu akan sungguh-sungguh memperbudak kita, memberikan ketakutan, memberikan penyakit, memberikan kemiskinan, memberikan kecemasan. Bahkan saudaraku, Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah kerja setan. Tidak semakin baik. Tapi orang-orang berlindung kepada Tuhan, orang-orang dekat kepada Tuhan, dijagainya, dilindunginya, diberkatinya. Marilah mendekat kepada Tuhan.
Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini, saudaraku. Ya, teguhkan hati kita. Namun firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita saja, untuk kita nikmati. Bagikan firman Tuhan ini, layani keluarga kita, layani jiwa-jiwa saudaraku yang kekasih, supaya mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebab itulah kehendak Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa saudara yang kasih. Kita tinggikan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, doakan firman itu jadi bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaiblah segala karya dan perbuatan Tuhan. Ora bakata dalamaya syera dalamaya sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Ini hatiku, ku berikan kepadamu ya Tuhan. Ku persembahkan ini kepadamu ya Tuhan. Ora namanya standar namanya haleluya. Kau memilihku sebelum dunia dibentuk. Jadikanlah kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Peliharakan hidup kami. Kami pelihara iman kami. Dan kami juga menjadikan diri kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Ada beban kasih Allah di dalam hati kami, supaya kami menarik jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ketika kami bersaksi, nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami besarkan. Haleluya. Terima kasih, Kau telah memilihku Tuhan. Sebelum dunia dibentuk, betapa
Mengaku dosa, berbalik dari jalan-jalan
Kita doakan saudara, para hamba-hamba Tuhan yang melayani secara tatap muka, bahkan juga yang melayani secara media sosial, supaya media sosial pada saat ini dipakai untuk pemberitaan Injil. Bukan lagi setan yang pakai menebarkan hoax, berita-berita buruk yang menakut-nakuti manusia, yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia. Tapi biarlah anak-anak Tuhan memakai media sosialnya untuk memberitakan Yesus. Kita ambil alih media sosial ini untuk memberitakan Yesus, untuk meninggikan Tuhan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan semua, mereka yang melayani di media sosial, supaya semakin Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kita doakan gereja-gereja Tuhan, kita rebut bangsa kita ini dari tangan sejahat. Kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Sepanjang ada yang berdoa yang berbeda bagi bangsa, maka Tuhan akan memulihkan. Mari berdoa saudara. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang Kristiani, untuk anak-anakku ya Tuhan, supaya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, baik lewat khotbah-khotbah, lewat pipa, maupun lewat media sosial. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan. Biarlah media sosial bukan setan yang menguasai dengan menyebarkan berita-berita hoax, Tuhan, tapi biarlah media sosial dipakai untuk pengabaran Injil dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan, kami semua yang urapan dengan kuasa. Berkati setiap orang-orang yang membuka handphonenya, yang membuka media sosialnya Tuhan, tertarik mereka dengan konten-konten rohani dan konten-konten yang mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hal-hal dunia, bukan hal-hal najis, bukan hal-hal dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Para hamba-hamba Tuhan semuanya, sepanjang gereja Tuhan, orang-orang percaya membela bangsa negara ini, membela pemimpin-pemimpin kami, membela masyarakat, maka akan ada pemulihan, maka akan ada kuasa Tuhan, ada perbaikan-perbaikan, ada kemajuan-kemajuan di bangsa kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya sakit, penyakit, virus-virus semua akan dilenyapkan dari bangsa kami ini. Karena ada umat yang berdoa, ada kuasa Tuhan di bangsa kami ini. Semua pun akan Tuhan pulihkan. Semua pun Tuhan akan pulihkan. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perekonomian di bangsa ini juga Tuhan pulihkan. Keluarga-keluarga di bangsa ini juga Tuhan pulihkan. Kuasa Tuhan bekerja. Terpujilah kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu, ini rindu kami kepadamu. Diberkatilah Tuhan, haleluya. Diberkatilah Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang ikut berdoa di pagi hari ini, nyatakan kuasa dan kasih-Mu. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka, pergumulan mereka. Kami berdoa, kami mengangkat tangan dari tempat ini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah mujizat Tuhan atas setiap umat-Mu ini Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, Roh Allah menguatkan. Mereka yang susah, berkati mereka Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang bergumul tentang sesuatu dan lain hal, Tuhan menjadi jawaban bagi mereka atas setiap pergumulan mereka. Ada jawaban, ada kelegaan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan kepada-Mu ada jawaban. Haleluya. Lihatlah semuanya kami umat-Mu, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Makan minum pakai kami diberkati oleh Tuhan. Kami sehat terpihak, umur panjang menjadi milik kami untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ku
Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada pada kita. Kasih sayang Allah Bapa menyertai kita semua, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta.